Terima kasih kepada Bunda Lady yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya akan saya persilahkan kepada Ummu Hanif. Nah, sebelumnya saya akan bacakan CV-nya dulu. Nah, namanya adalah Ummu Hanif atau Ewinarni. Tempat tanggal lahir Payakumbuh 28 Oktober 1909. Kepala itu. Gimana ini? Sekarang ada pukul mulia tangan. Ih. Kita mencantang begitu. Udah jangan ada putri yang kecil semua. Dadah. Kenapa ya pada kenapa? Bulan sabaran dalam keadaan. Habis mak? Kepada Ummu Hanif, monggo dipersilahkan. Oh, oke. Kedengeran nggak ya, Mbak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi saya kurang kedengaran suara Mbak moderatornya, jadi agak telat itu. Saya mau share screen juga. Sebentar ini. Apakah sudah bisa terlihat? Ya. Salam kenal semuanya, saya Ummu Hanif. Saya adalah seorang produsen BiziBook yang sudah berkecimpung di bidang alat peraga edukasi selama kurang lebih 1 tahun ke belakang. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Lady yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman di sini. Sebentar ini PPT saya kelihatan nggak ya, Mbak? Kelihatan, Om. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Okay. Tadi kan udah dikasih pembuka ya sama Mbak Lady, terus saya juga udah tadi lihat ada BiziBook yang Mbak Lady buat. Itu sudah bagus karena sebenarnya pada dasarnya kan fungsi BiziBook itu adalah untuk membantu orang tua mengajari anak-anak meningkatkan apakah itu fine motor system, transfer knowledge, kemudian lebih penting lagi juga adalah bonding antara orang tua dan anak. Karena anak-anak tidak akan melihat ketidaksempurnaan, maka seperti apapun BiziBook yang sudah kita buatkan untuk mereka, mereka biasanya akan fine-fine aja dan enjoy aja, menikmati selama orang tua juga bisa memberikan arahan dan ikut bermain bersama mereka. Sekarang mari kita mulai. Bikin berapa di begitu? Hah? Sebentar, saya Kamu jadi pagar. Oke. Di sini saya akan berbicara berdasarkan pengalaman saja mengenai BiziBook, produksinya dan pasarnya, baik itu di Indonesia ataupun di pasar internasional. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut membahas mengenai produksi dan pasarnya, ada baiknya kita mengenal lebih jauh jenis-jenis BiziBook yang bisa kita temukan di pasar. Kami coba mengkerucutkan aneka BiziBook yang ada di luar sana menjadi semuanya masuk di dalam sini karena masih banyak beragam jenis alat peraga edukasi lainnya yang juga bisa dikategorikan sebagai BiziBook. Pertama yaitu kita lihat berdasarkan bahan. Berdasarkan bahan, kita bisa membagi BiziBook ini menjadi BiziBook yang berbahan kain dan BiziBook yang berbahan kertas. Lalu yang akan kita bahas di sini karena saya
spesialisasinya adalah di bidang biji buk berbahan kain. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah biji buk berbahan kain. Lalu biji buk itu kita klasifikasi juga menjadi handmade dan semi handmade itu berdasarkan proses produksi. Yang saya maksud dengan handmade di sini adalah proses produksi biji buk yang proses produksinya itu dari nol sampai akhir, dari bahan baku mentah itu sampai biji buk yang sudah jadi bisa dipakai sama anak-anak. Semua prosesnya itu dilakukan secara manual dengan bantuan alat atau mesin seadanya yang di rumah seperti mesin jahit. Sedangkan biji buk semi handmade ini adalah biji buk yang memadukan antara proses produksi pabrik dengan proses produksi manual di rumah. Biasanya yang beredar di pasar itu bisa kita lihat perpaduan antara buku bantal dengan biji buk. Nanti saya akan coba kasih contoh. Lalu berdasarkan harga kita bisa membaginya kepada biji buk premium dan biji buk ekonomi. Nanti juga kita akan bahas lebih lanjut di bagian pasar biji buk ini yang mengenai biji buk premium dan ekonominya. Yang keempat, kita bisa membagi biji buk itu berdasarkan alat produksi. Biji buk itu ada yang dijahit dengan mesin jahit, ada yang dijahit dengan tangan, dan ada juga yang sekedar dilem doang. Jadi tidak harus repot-repot jika ingin membuat biji buk, gunakan alat rumah seadanya. Dan pastikan kalau Bapak menggunakan lem, usahakan jangan menggunakan lem yang ada baunya, karena itu kan tidak bagus buat anak. Itu sangat berpengaruh kepada otaknya, sarafnya kalau tidak salah. Dan berikut kita bisa lihat biji buk itu berdasarkan ukurannya, ada biji buk mini, ada biji buk standar, dan ada biji buk yang ukurannya sangat besar. Biji buk mini itu biasanya berukuran antara 8 sampai 15 cm. Rata-rata digunakan oleh orang tua untuk balita bawa-bawa dengan stroller. Jadi dia biasanya mempunyai semacam holder. Sedangkan biji buk standar ini banyak kita temui berukuran antara 18 sampai 30 cm, sementara yang biasanya banyak dibuat sama kakak itu antara ukuran 20 sampai 25 cm. Lalu biji buk yang besar ini jarang yang buat, tapi ada yang bikin hingga ukurannya itu mencapai 50 cm dan beneran berbentuk buku yang bisa dibuat bolak-balik lembarannya. Biasanya itu lebarnya panjangnya 50 cm dan lebarnya biasanya sampai 50 cm, paling cuma sekedar 30 sampai 35 cm. Nah, sekarang kita masuk ke proses dan tahapan produksi biji buk. Dalam memproduksi biji buk kita punya 4 langkah. Yang pertama adalah menemukan ide. Yang kedua yaitu membuat alat. Yang ketiga mencari bahan. Dan yang keempat adalah proses eksekusi, di mana kita akan mulai memotong bahan dan menjahitnya. Pertama, menemukan ide. Sebelum menemukan ide, ada hal yang harus kita pertimbangkan dalam proses ini. Seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Lady bahwasanya biji buk itu digunakan untuk membantu orang tua, memudahkan orang tua, membantu perkembangan anak baik itu fine motor system ya atau saraf motorik halusnya, kemudian life skill, ada juga di sana bonding dan knowledge transfer. Di sini maksud saya adalah bahwa biji buk itu tidak hanya sekedar anak belajar membuka resleting, anak belajar menyocokkan warna, tapi dengan pendampingan orang tua, biji buk ini bisa menjadi sumber pengetahuan. Biasanya saya membuat biji buk itu berdasarkan tema-tema seperti biji buk kapal Nabi Nuh, biji buk apel, biji buk tema lautan, yang orang tua ketika bermain bersama anak tidak hanya menemani anak menggambarkan boneka-bonekanya dan aktivitas yang ada di situ, tetapi juga orang tua bisa bercerita. Ketika ada biji buk Nabi Nuh, orang tua bisa menceritakan kisah Nabi Nuh. Orang tua bisa menceritakan bagaimana kapal Nabi Nuh dibuat, kenapa kapal Nabi Nuh dibuat, dan seperti itu. Sehingga anak-anak juga mendapatkan pengetahuan dengan bermain biji buk ini. Nah, jika Ibu dan Bapak ingin membuat biji buk, di sini ada beberapa cara untuk dan beberapa tempat untuk menemukan biji buk ini.
Pertama, ya sebentar. Pertama itu yang gampang saja. Buka Google, lalu ketikkan kata kunci yang terlihat di layar ini, ada busy book, white book, felt book, buku flanel, dan segala macam yang ada di sini. Kemudian juga tadi Mbak Lady sempat menyinggung tentang istilah busy book dan quiet book. Sebenarnya ini adalah sama, hanya saja terminologi ini berbeda popularitasnya. Jika di Indonesia dan di beberapa negara yang di dekat-dekat dengan kita seperti Malaysia, Singapura itu lebih dominan menggunakan istilah busy book, sementara orang-orang di bagian Amerika Serikat sana dan bagian Eropa itu cenderung menggunakan istilah quiet book. Jadi silakan masukkan kata kunci ini di Google. Selain ini juga bisa dipadu-padukan, seperti di sini ada busy book, ada felt book. Felt book itu maksudnya buku flanel ya, jadi terjemahannya aja, buku flanel, felt book. Jadi kalau misalnya kita memasukkan buku flanel, felt book itu biasanya akan berbeda sih tampilan yang muncul karena satu berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris. Bisa digabung-gabung juga. Selain busy book, masukkan juga kata kunci misalnya felt busy book atau busy book flanel seperti ini. Namun, ketika kita Google, tampilan yang mayoritas muncul itu biasanya didominasi oleh marketplace. Seperti kalau kita gunakan busy book itu di Indonesia akan muncul dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan jarang sekali muncul itu kalau dari gambar biasanya akan muncul dari Pinterest dan blog. Nah, blog ini sangat jarang sekali karena juga sepertinya udah mulai jarang ya orang Indonesia itu ngeblog, dan kalaupun ada yang di blog itu pun udah nggak update untuk sekarang blog tentang busy booknya. Kemudian yang paling gampang lagi melalui sosial media yang sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari, ada YouTube, lalu ada Facebook, ada Instagram, dan ada Pinterest. Dan satu lagi, ini adalah platform yang sangat banyak konten busy book-nya, yaitu vk.com. Ini adalah platform serupa FB milik orang Rusia. Walaupun bahasanya adalah bahasa Rusia, tapi kita bisa setting bahasanya menjadi bahasa Inggris. Dan kalaupun tidak bisa memahami bahasa Rusia dan bahasa Inggris, setidaknya gambar-gambar di sana akan menceritakan menyampaikan apa yang akan kita cari di sana. Karena di sana banyak karakter-karakter Rusia itu berbagi pola-pola busy book gratis. Dan di antara semua media sosial ini, saya menyarankan itu Pinterest. Kenapa? Karena di sana orang-orang yang memposting foto di Instagram, ada di Facebook juga, kemudian ada di blog, dan dari vk.com ini juga, lalu YouTuber, itu biasanya rata-rata membagikan lagi postingan dan entry mereka ke Pinterest. Dan tidak sedikit juga dari marketplace dunia, yaitu Etsy. Nah, untuk pasar dalam negeri, marketplace bisa merupakan tempat yang paling cocok untuk mencari ide busy book ini. 3 marketplace yang besar ini, Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, ibu bapak bisa melihat ide-ide di sana, itu lumayan banyak. Biasanya itu range harga antara 5.000 sampai 25.000 untuk satu halaman buku. Dan memang standar atau kualitasnya tidak bisa kita bandingkan dengan busy book yang ada di marketplace luar negeri seperti Etsy, Amazon, dan eBay. Cuman kalau memang target pasarnya dalam negeri, jadi silahkan saja cari idenya di 3 marketplace tersebut. Dan yang keempat adalah customer. Sumber ide untuk para crafter yang keempat itu customer. Customer itu kita bagi juga menjadi dua kategori. Pertama, orang tua. Ketika yang memesan busy book itu adalah orang tua, biasanya mereka sudah punya gambaran anaknya itu mau diberi aktivitas seperti apa. Mereka juga kadang-kadang sudah punya gambaran maunya aktivitas yang mana.
Sementara itu kalau selain orang tua, misalnya tante mau memberikan kado untuk ponakannya, nenek mau memberikan kado untuk cucunya, biasanya sih mereka akan menyerahkan sepenuhnya kepada para crafter dengan hanya menyebutkan cucu saya umurnya 3 tahun, cucu saya umurnya 2 tahun, seperti itu. Dan ini satu lagi, buku cerita anak. Ini adalah sumber yang paling membantu ketika ingin membuat busy book. Karena kita sebagai orang dewasa, itu biasanya pola pikir kita sudah cukup rumit, sedangkan pola pikir anak itu biasanya masih sangat simpel. Ketika kita memaksakan pola pikir kita, kemudian menuangkannya ke dalam busy book, terkadang itu tidak cocok diberikan kepada anak. Mungkin berbeda ya ketika yang membuat itu adalah guru TK langsung, berbeda halnya dengan kami para crafter yang hanya mencari ide, dan sebelum mencari ide itu juga mencari sumber-sumber informasi mengenai aktivitas yang cocok untuk anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi buku cerita merupakan salah satu sumber bagi kami. Jadi para crafter itu biasanya kita mengkoleksi buku-buku cerita baik dalam maupun luar negeri. Nah, sekarang selanjutnya aktivitas kita setelah menemukan ide adalah membuat pola. Ketika membuat pola ini, kalau tidak mau repot membuat pola, sebenarnya kita tinggal googling aja pola, dan banyak sekali kok crafter-crafter baik dalam negeri maupun luar negeri yang berbagi pola busy book ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa biasanya yang banyak berbagi itu, dan memang banyak produsennya itu ada di Rusia. Lihat saja di Pinterest, mereka banyak sekali ada pola-polanya di situ. Dan sekali lagi, kalau pola ini, kalau kita ambil dari Google, sebaiknya dari vk.com itu atau dari blog, mereka biasanya memberikan pola dalam bentuk PDF yang kita print langsung tanpa perlu merubah ukuran. Sementara kalau kita googling dari foto, kita harus mencocokkan lagi, kita akan membuat busy book ukuran 20 kah, busy book berukuran 15 kah, kita harus mencocokkan lagi ketika mencetaknya. Dan jika ibu bapak, biasanya guru TK itu jago ngegambar, jadi cukup digambar aja secara manual aktivitas yang hendak dibuat seperti ikan, gajah, hewan-hewan itu seperti itu. Biasanya kan di TK sering sekali mengajarkan anak-anak TK menggambar, jadi gambar aja secara manual polanya, kemudian potong-potong sesuai dengan detail-detail yang kita butuhkan saat membuat busy book-nya. Selain menggambar secara manual, kita juga bisa menggambar secara digital. Cuman ini kan kita harus memiliki aplikasi khusus atau bahkan media khusus seperti tablet. Kalaupun bukan media khusus, kita juga harus setidaknya jago atau menguasai sedikit lah dasar-dasar aplikasi seperti Corel, Photoshop, dan semacam itu. Dan jika lo tidak mau repot-repot, beli aja pattern-nya, beli aja polanya. Ada banyak kok yang jual pola di Shopee, itu juga banyak yang jual pola. Kalau mau pola, tapi di Shopee itu polanya biasanya tidak original, biasanya mereka mendapatkan pola dari internet, kemudian mereka print dan mereka jual. Atau ada juga yang menjual pola itu dengan konsep PDF, mereka menjual sebanyak 200 pola, harganya cuma 50.000, itu banyak sekali. Tapi kalau mau membeli pola yang original, biasanya banyak di marketplace luar negeri, yaitu Etsy. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang bahan. Tadi Mbak Lady membuat busy book dengan kertas, dan ada juga plastik tadi ya di sana. Kalau di sini, karena kami fokusnya memproduksi busy book berbahan kain, maka bahan utama yang kami gunakan pertama adalah kain katun. Jika menginginkan busy book yang halamannya terbuat dari kain katun, agar kain katun ini menjadi kokoh, kita harus melapisinya dengan kain keras. Kain keras itu sepertinya kalau ibu bapak belum tahu, itu adalah kain yang biasa digunakan untuk melapisi kerah baju, kerah kemeja yang biasa itu biasanya dipakein kain keras. Nah, kain itu yang kita butuhkan untuk membuat lapisan halaman buku itu menjadi kaku. Sedangkan selain itu kita juga bisa menjadikan kain flanel
kain flanel ini juga bisa dijadikan sebagai halaman buku, baik itu kain flanel kaku maupun kain flanel yang lembut, yang biasa dan banyak beredar di pasar itu. Kita bisa jadikan itu sebagai halaman utamanya. Lalu untuk detail-detailnya, seperti misalnya aktivitas memancing, nanti kan ada ember, ada ikannya, lalu ada gelombang-gelombang laut. Nah, itu biasanya digunakan yang kita gunakan adalah kain flanel, baik itu yang lembut maupun yang kaku. Untuk gelombang laut bisa juga menggunakan kain katun, namun kita masih harus melapisinya lagi dengan kain keras seperti kita membuat halaman busy book tersebut. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya kalau misalnya ingin serius terjun di bidang produksi busy book ini, usahakan untuk mendapatkan supplier kain flanel yang kaku, karena kain flanel kaku ini tuh jauh lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan kain flanel yang lembut. Dan memang sih harga jualnya juga akan jauh berbeda dengan kain flanel yang lembut. Cuma nanti akan saya kasih lihat buku, busy book yang saya buat, ada yang kain flanel kaku dan juga ada kain flanel yang lembut, ada yang dijahit, kemudian ada yang dilem juga, pernah saya buat di sini. Nanti di akhir akan coba saya kasih lihat. Kemudian ada bahan pendukung. Bahan pendukung ini biasanya jika kita menggunakan busy book, jika kita membuat busy book dengan halaman kain katun, kita membutuhkan yang namanya batting. Batting ini adalah semacam pelapis antara dua lembar halaman aktivitas. Biasanya terbuat dari, yang biasa saya gunakan itu adalah busa setebal 4 mili, bahkan ada yang sampai 8 mili, tergantung permintaan customer. Ada juga dakron lembaran. Khusus untuk dakron lembaran ini kita setrika dulu agar dia menjadi lebih kokoh. Karena kalau tidak itu akhirnya nanti menjadi kayak selimut yang bed cover. Akhirnya akan menjadi seperti bed cover, lembut-lembut, terlalu tebal, tapi ketika dipegang itu dia menciut. Sementara untuk busy book yang halamannya kita buat dari kain flanel, itu kita tidak membutuhkan batting sama sekali, kecuali memang menginginkannya agar menjadi lebih tebal. Apalagi untuk kain flanel lembut, sepertinya biasanya sih ada yang mengisi juga, menggunakan batting juga, biar selain lebih bervolume, batting itu membantu membuat halaman itu menjadi lebih kaku, karena flanel yang lembut itu benar-benar letoy gitu hasilnya. Sedangkan untuk binding, ini ada binding mati, yang bukunya itu tidak bisa dibongkar-bongkar lagi, dan ada binding yang open binding, di mana bukunya itu bisa kita buka satu persatu halamannya itu, kita menggunakan ring besi, atau ada juga kalau misalnya teman-teman pernah, ibu dan bapak pernah melihat crafter-crafter luar negeri itu menggunakan kancing step button yang besi, itu mereka pakai satu halaman itu menggunakan 4 buah kancing snap, sehingga dalam satu buku itu bisa menggunakan hingga sekitar 20 kancing snap. Dan ini tentu saja biayanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan sekedar ring besi aja. Nah, setelah kita menemukan ide, kemudian kita sudah mendapatkan pola, dan kita juga sudah menemukan bahan yang cocok untuk membuat busy book yang kita gunakan, saatnya kita memulai produksinya, dalam arti kita memulai eksekusi. Pola yang sudah ada tadi, kita potong, dan teknik memotong pola ini juga ada beragam. Ibu Bapak bisa melihat tutorial-tutorial ini di channel YouTube kami. Ada pola yang kita jiplak langsung di atas kain flanel, ada pola yang kita gunting bersamaan dengan kain flanelnya. Itu tergantung dengan pilihan masing-masing saja. Karena jika pola itu ada orang yang menggunakan pola itu sekali pakai, ada yang menggunakan pola itu untuk berkali-kali. Jadi teknik ini bermacam-macam tergantung dengan jenis pola, bahan yang kita gunakan untuk ngeprint pola, kemudian daya tahan polanya, apakah bisa langsung digunting bersamaan pola dengan kain, karena ada yang merasa sayang ketika
gunting kain itu dipakai untuk menggunting kertas, karena memang para crafter kita ini membedakan antara gunting kain dengan gunting kertas. Kalau sudah digunakan untuk menggunting kain, kita tidak akan lagi menggunakannya untuk kalau sudah digunakan untuk menggunting kertas, kita tidak bisa lagi menggunakannya untuk menggunting kain, karena biasanya akan seret, dan kain yang kita potong itu seratnya tuh menjadi terlepas. Setelah itu kita siapkan semua bahan lain, seperti tadi saya belum menjelaskan bahwasanya di bahan itu kita juga membutuhkan bahan-bahan pelengkap seperti mute. Di sini azan seperti kedengaran ke sana. Sebentar. Saya lanjut saja ya. Azannya kedengaran? Oke, saya lanjut aja. Lalu di sini kita mulai menjahit dan memasang detail-detailnya. Nah, detail-detail yang saya maksud itu seperti mute, kemudian ada aneka macam tali, ada tali satin, tali sepatu, kemudian tali pokoknya tali-tali yang biasanya juga kita gunakan sebagai bahan kerajinan tangan seperti membuat gelang, membuat tas rajut, itu juga bisa kita gunakan untuk aktivitas BusyBook. Dan ketika proses menjahit dan memasang-masang detail ini, kita tentu saja membutuhkan tutorial-tutorial berdasarkan pola-pola dan aktivitas yang kita buat. Lalu kita berbicara mengenai pasar. Untuk potensi pasar, karena saya di sini berkecimpung di BusyBook ini baru sekitar 1 tahun, jadi berdasarkan pengamatan saya, pasar dalam negeri itu didominasi oleh segmen pasar menengah bawah, sehingga kita tidak bisa memasang harga yang cukup, tidak bisa memasang harga yang tinggi. Biasanya mereka mampu membeli atau mau, sepertinya bukan soal mampu saja, tetapi juga mau membeli BusyBook itu ketika harganya tidak lebih dari 300.000. Memang ada beberapa yang mau mengeluarkan uang untuk sebuah BusyBook berharga 700.000, itu ada. Karena memang di kami lebih prioritas memproduksi BusyBook premium dengan harga di antara 300 sampai 700.000, sehingga juga dapat saya katakan bahwa customer-nya itu tidak banyak. Customer itu langka banget. Biasanya akan lebih banyak customer dari luar negeri dibandingkan dengan customer dari dalam negeri. Tapi jika ingin menyasar pasar dalam negeri, bikinlah BusyBook yang harganya seperti tadi saya katakan, range-nya antara 5.000 per halaman sampai dengan 25.000. Itu sudah untuk BusyBook yang detail-detail kegiatan itu rumit banget. Dan itu cuma di harga 25.000. Sebenarnya tuh kalau dibandingkan dengan waktu dan usaha yang kita berikan untuk membuat BusyBook itu tidak sebanding harga jualnya untuk pasar dalam negeri. Makanya biasanya untuk pasar dalam negeri, bahannya itu lebih dominan menggunakan kain flanel yang lembut. Karena kain flanel yang lembut ini itu lebih murah daripada kain flanel yang kaku. Sebabnya apa? Kain flanel yang lembut ini importir besarnya itu udah ada di dalam negeri. Jadi karena sudah banyak importir besarnya, mereka sudah banyak distributornya, kita bisa mendapatkannya di mana-mana dengan harga meteran yang murah. Sementara untuk kain flanel yang kaku, itu belum punya importir skala besar sepertinya. Jadi yang impor itu masih perorangan crafter maksud saya. Seperti kami mengimpor dari Cina, itu kain flanel yang sudah berukuran 30 kali 30, 15 kali 15, dan itu sudah dalam satu bundle. Satu bundle itu berisi 40 lembar yang warnanya itu berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi kendala karena BusyBook itu terkadang dominan menggunakan warna-warna tertentu sehingga warna-warna lain dalam satu bundle itu biasanya tidak terpakai. Nah, karena kita juga harus menutupi biaya-biaya dari kain flanel yang tidak terpakai ini, otomatis kan kita harus upgrade di biaya produksinya. Nah, ini yang membuat BusyBook dengan kualitas premium di Indonesia itu harganya melambung tinggi.
Lalu kalau kita lihat persaingannya, lebih banyak produsen busy book untuk pasar dalam negeri itu dari Pulau Jawa. Jadi kalau soal ini sepertinya untuk semua bidang bisnis, sepertinya semua bidang bisnis UKM kecil seperti kami yang crafter-crafter ini. Karena apa? Pertama, kita di Pulau Jawa itu gampang mendapatkan bahan baku. Sementara mereka yang di daerah biasanya kesusahan mendapat bahan baku. Kalaupun zaman sekarang kita bisa beli online langsung, biaya kirim dari Jakarta atau dari Pulau Jawa ke daerah, katakanlah di daerah Sumatera, itu daerah asal saya di Sumatera Barat sana, itu 1 kilonya 50.000. 1 kilo 50.000, sementara untuk 1 kilo bisa muat kain flanel itu hanya sekedar 5 meter. Dan 50.000 itu harus masuk ke dalam biaya produksi. Sehingga para crafter di daerah itu memang rada-rada kesusahan jika bersaing dengan pasar lokal, makanya sebaiknya jika ibu bapak berada di tempat yang jangkauan terhadap bahan baku itu sulit, sasarlah sebaiknya pasar luar negeri. Lalu selain itu, selain ongkos biaya ongkos kirim bahan, yang menentukan itu satu lagi adalah sumber daya manusia. Pulau Jawa itu dipenuhi oleh banyak sekali orang, sementara di daerah itu masih sedikit sekali orang, sehingga kalau di daerah Jawa kita bisa menggaji para crafter itu dengan gaji yang ya masih masuk akal lah untuk dimasukkan ke dalam harga produksi busy book. Sedangkan di Jakarta saja itu kesusahan untuk mencari orang-orang yang mau tekun mengerjakan busy book ini. Mereka itu lebih suka. Saya punya kenalan seorang crafter yang memproduksi bando flanel, sendal flanel, kemudian bros flanel. Dia itu kesusahan mencari asisten karena mereka lebih suka menjadi pembantu, menyetrika, nyuci daripada sekedar duduk manis ngerjain craft karena memang butuh kesabaran dan keteladanan yang tinggi. Jadi jika memang settle di bidang ini, memang harus diawali dulu dengan mengerjakan sendiri terlebih dahulu, kemudian ketika sudah berkembang baru mulai melirik asisten-asisten yang kalau bisa digaji dengan, kalau di Jakarta ya sebaiknya UMR, tapi sepertinya akan kerepotan jika yang disasar adalah pasar dalam negeri. Lalu kita berbicara tentang pasar luar negeri. Untuk pasar luar negeri, tidak usah bingung karena negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Australia itu banyak sekali yang mencari busy book ke Indonesia. Karena bagi mereka, dengan selisih kurs kita, rupiah, dengan dolar Singapura, dolar Australia, ringgit Malaysia yang rupiah kita lumayan jauh di bawah harga uang mereka, jadi busy book yang diproduksi oleh orang Indonesia itu tergolong murah untuk negara mereka. Itu pun sebenarnya mereka juga mencarinya lebih ke busy book dengan harga 300 sampai 400.000. Namun karena mereka memesannya itu biasanya sekali pesan itu 50 buku, 30 buku, 20 buku, biasanya para crafter akan mau menerima karena lumayan besar keuntungannya, karena produksinya sekali banyak dengan hanya satu pola saja. Kenapa mereka memesannya banyak-banyak begini? Karena rata-rata kalau dari Singapura, Malaysia, dan Australia ini, rata-rata yang memesan adalah para reseller, bukan para pengguna langsung. Walaupun di Malaysia dan di beberapa negara itu sebenarnya juga banyak crafter-crafter busy book, kalau kita katakan dari Australia, biasanya itu adalah para perantau Indonesia yang ada di sana, mencari temannya yang crafter di Indonesia, membuat terus dia jual lagi di sana. Karena di Australia ini juga crafternya keren-keren busy booknya dengan harga yang kalau dibandingkan dengan pasar dunia, mereka terhitung lumayan di bawah rata-rata harga pasar dunia kalau untuk crafter yang dari Australia. Itu yang pernah saya temukan maksudnya.
Di Malaysia juga seperti itu. Lalu ada juga yang dari India. Yang dari India ini juga sama seperti di Australia, yaitu orang Indonesia yang merantau ke sana ingin menjual BusyBook di sana. Dan ya saingannya juga para crafter India. Banyak juga crafter India yang berkecimpung di bidang BusyBook ini, yang BusyBook-nya juga udah dijualnya udah pasarnya pasar global seperti itu. Sedangkan untuk pengguna langsung, biasanya dari Indonesia itu yang membeli adalah orang-orang dari Amerika Serikat, ini pasar yang paling besar buat crafter Indonesia, lalu dari Kanada, dan dari Dubai. Sedangkan untuk pasar di Eropa, kita sepertinya susah sekali menembusnya, dan emang belum banyak, walaupun ada memang, tapi itu masih sangat jarang. Karena di Eropa itu tradisi craft ini kan lumayan apa ya? Lumayan umum, dan banyak emang crafter-crafter yang berasal dari sana. Terlebih lagi mereka dekat dengan Rusia, di mana sepertinya tempat lahirnya BusyBook ini sepertinya Rusia, karena di sana itu banyak sekali orang-orang yang profesi utamanya itu adalah crafter, membuat BusyBook, membuat pola BusyBook, menjual bahan BusyBook. Jadi benar-benar ada profesinya masing-masing. Ada yang menjual bahan, itu tuh benar-benar serius, mereka pun mengimpor bahan dari Korea Selatan, tetapi dalam skala yang memang sudah skala besar, emang udah berkontainer-kontainer datangnya ke Indonesia. Kalau seperti di Indonesia, kita impornya itu kain flanel yang lembut. Yang kain flanel yang kaku ini masih belum ada. Dengan seperti itu, maka harganya kan bisa menjadi lebih murah. Tapi kalau kita berbicara tentang pasar dunia, tempat yang paling aman, tempat yang paling menyenangkan untuk berjualan BusyBook adalah di Etsy. Tapi lagi-lagi kita harus bersaing dengan crafter-crafter dari seluruh dunia. Tapi tidak perlu khawatir, saya juga sudah melihat ada beberapa crafter Indonesia yang berkecimpung di bidang BusyBook dan mainan edukasi, itu sudah lumayan penjualannya di Etsy. Dia itu kalau nggak salah dari daerah Jawa, dia menyasar pasar dengan range harga yang lumayan murah karena menggunakan tadi BusyBook-nya itu terbuat dari kain flanel yang lembut, karena memang susah mendapatkan BusyBook dengan kain flanel yang kaku. Tapi tetap ada pasarnya, jadi tidak perlu khawatir walaupun tidak bisa mendapatkan kain flanel yang kaku, bisa tetap menyasar pasar luar negeri, karena memang ada pasarnya sendiri-sendiri. Lalu ini saya coba stop sebentar, saya akan kasih lihat ini yang seperti saya jelaskan tadi. Sebentar, belum masuk. Oke. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah Etsy. Ini adalah platform marketplace handmade terbesar di dunia. Ini toko kami, tapi belum ada isinya, baru dibuat. Lalu juga, nah di sini, seperti saya jelaskan tadi, untuk mencari ide itu, di sini, saya memasukkan kata kunci di sini ada felt BusyBook. Muncul semua ide-ide dan buku-buku yang pernah dibuat di sini. Nah, seperti ini. Seperti tadi Mbak Lady jelaskan bahwa ada guru yang membuat celemek dari kain flanel, kemudian ada apel segala macam, dan ini juga ada celemek yang dipasang seukuran dengan tubuh anak, lalu isinya itu ini organ tubuh di dalam. Jadi ini media belajar untuk mengenal yang mana jantung, yang mana usus, yang mana hati. Nah, di sini biasanya ada. Lalu di YouTube kita bisa melihatnya di sini. Kita cukup ketikkan kata kunci BusyBook, nah akan muncul semua ide-ide BusyBook yang ada di sini. Ini ada dari dalam negeri dan dari luar negeri. Banyak sekali di sini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Oh, sebentar, BusyBook yang dari kertasnya. Nah, ini dia. BusyBook yang berbahan kertas, ini dia. Ada di sini. Lalu Pinterest kita bisa lihat, loadingnya agak
Nah, di sini. Ini saya mau mengetikkan kata kunci BusyBook, ini muncul semua di sini. Ada BusyBook yang dari kain, ini kan cuma ini dari kain katun dengan kain flanel sebagai detailnya, dan ini adalah BusyBook yang terbuat dari kertas. Ini juga kertas. Dan ini yang saya jelaskan tadi bahwa kita bisa mencari pola di sini. Ini mereka sharing-sharing pola di sini. Nah, jika kita klik ini, biasanya kita akan diarahkan ke blog ini, ke blognya si blogger. Kita bisa baca di situ tutorial yang ada. Dan nah masih banyak lagi idenya di sini. Lalu ada juga kita mencari di Shopee. Ini dia. Tapi sayangnya ketika kita mencari di Shopee, kita masukkan kata kunci buku flanel seperti yang saya coba di sini. Yang muncul itu buku kreasi flanel. Lalu ada ini tudung ngaji atau ya tudung ngaji. Lalu ini buku bantal sebenarnya kalau saya lihat. Ya, ini buku bantal. Jadi kalau mau mencari di marketplace dalam negeri itu benar-benar harus spesifik, harus benar-benar harus telaten mencari satu persatu, karena penjual itu ketika memasukkan tagar itu tuh semua dimasukin. Mau dia memasukkan buku bantal, tapi tagar yang dimasukin itu tagar BusyBook, tagar buku aktivitas, tagar buku whitebook. Jadi kita benar-benar harus bisa telaten, sabar mencari di sini. Nah, ini juga ada BusyBook di sini. Nah, ini kalau pencarian dengan Google. Muncul gambar di sini. Kita bisa cek satu persatu, dan seperti yang saya jelaskan tadi, laman satu pencarian Google itu selain Pinterest itu didominasi oleh Shopee, Tokopedia. Ini juga, nah ini ada blog. Ibu dan Bapak bisa baca blog ini, dia lumayan aktif. Ini blognya, tapi ini blog, kalau aku tidak salah ini blog luar negeri. Oh, itu bukan, ini blog dalam negeri. Terus ada Bukalapak, Blibli. Rata-rata memang didominasi oleh marketplace karena iklan mereka di Google Ads itu kan lumayan jor-joran. Kalau ingin mencari di Instagram, kita bisa cari dengan tagar. Oh, ini kenapa? Oke, kita bisa cari dengan tagar BusyBook seperti ini. Tagar yang saya gunakan itu BusyBook. Bermunculan semua ide-ide di sini. Dan jika Bapak dan Ibu ada yang tertarik ingin membuat sendiri BusyBook-nya di rumah, untuk baik itu untuk anak-anaknya sendiri atau untuk media belajar, bisa bergabung bersama kami di sini, grup EduCraft Maker. Di sini kami berbagi pola BusyBook secara gratis. Jadi untuk sementara sekian dulu Mbak Lady. Kalau ada pertanyaan nanti akan kami bantu jawab sebisa mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pin. Oke, saya stop share dulu sebentar. Oke. Terima kasih Bunda atas segala penjelasannya. Ini jadi saya tambah semangat bikin kreativitas buat anak-anak didik saya. Terima kasih ya Bunda. Nah, untuk selanjutnya pemateri kita ketiga. Ini Bapak ini ya. Namanya adalah Bapak Ahmad Saleh David. Pendidikannya S2 Hukum. Pekerjaannya menjadi asisten ambasador RI, dosen Fakultas Hukum. Nah, untuk karyanya ini adalah seorang penulis buku hukum pelayanan publik. Wah, penasaran dengan ini, materinya mesti luar biasa. Kepada Bapak David, monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua, para Bunda terutama, para narasumber,
pemakala. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini surprise juga saya ya. Jadi biasanya kalau kami misalnya terkait dengan pelayanan publik itu cenderung untuk kemudian melihat rekan-rekan di kepolisian misalnya mendidik anak-anak PAUD itu terkait dengan kepatuhan mengenai berlalu lintas. Nah, dalam kaitan ini kalau misalnya untuk anak usia dini, kemudian mengajar belajar dengan media pembelajaran, untuk memberikan pesan kepada anak didik supaya pesannya nyampai, kemudian anak menjadi kreatif gitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya juga lebih dalam lagi ya. Dan dari undangan panitia, pemakala, ini juga surprise. Jadi saya dilibatkan untuk menjadi salah satu pemateri atau narasumber dalam kegiatan webinar ini gitu. Ya salam kenal lah buat kita semua. Jadi kita bisa sharing atau berbagi mengenai pengetahuan, khususnya saya yang memang selama ini berkecimpung terkait dengan pelayanan publik. Kebetulan juga bertugas sebagai asisten ombudsman Republik Indonesia dan punya kelas interaktif hukum pelayanan publik dan beberapa buku yang memang saya buat dan ada juga yang sedang proses akhir untuk penyusunan buku, namun belum naik cetak ya. Ya mohon doa untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ini bisa dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mungkin karena memang kondisional gitu ya. Jadi saya coba untuk berbagi ya tanpa materi slide gitu ya, tapi saya coba untuk berbagi dan mengoptimalkan apa yang kemudian bisa saya sharing sama Bunda dengan para Bunda guru-guru TK utamanya terkait dengan media pembelajaran, kemudian menumbuhkan kreativitas berpikir untuk anak gitu ya. Nah, pada dasarnya kita ketahui memang kalau dahulu guru-guru itu mengajar nggak banyak medianya, yang tertuju hanya kepada ibu atau bapak guru. Kalau menyampaikan pembelajaran atau materi belajar itu, ya sudah, kita duduk, datang ke sekolah, kita duduk, terus mendengarkan materi yang disampaikan oleh bapak ibu guru kita gitu ya. Tertujunya ke situ. Yang kedua, meningkat tertujunya kepada buku. Buku yang memang kalau zaman dulu kita bisa atau mampu beli buku, kita bisa sama-sama dengan guru kita untuk membaca gitu ya. Tapi kalau kita nggak mampu atau pihak sekolah juga tidak memberikan buku gratis kepada kita, maka kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru lewat bukunya gitu. Nah, perkembangan itu hari ini begitu berubah sampai kemudian muncul yang namanya media pembelajaran. Media pembelajaran itu juga dari tingkat PAUD khususnya atau TK gitu ya, bermacam-macam. Sampai yang hari ini kita lihat, kita dengar gitu ya, ada yang namanya media pembelajaran seperti Bisibook ini gitu ya. Yang Bisibook itu ya saya lihat juga sepertinya tadi kalau dicontohkan tadi dari Ibu Umu Hanif ya, itu ya memang kayak mirip-mirip bed cover mini, mirip-mirip bantal gitu ya, mirip-mirip celemek juga iya gitu. Nah, cuman memang pesannya adalah bagaimana materi tersebut bisa dipahami oleh guru dan anak didik. Nah, pemahaman ini yang kemudian atau pesan ini yang kemudian sangat penting
sehingga media pembelajaran itu memang efektif digunakan gitu ya. Apalagi kita tahu pada saat ini Indonesia mengalami atau mendapatkan wabah COVID-19, dan wabah COVID-19 ini di beberapa daerah, termasuk misalnya di Lampung, di ibu kotanya itu Kota Bandar Lampung masih statusnya zona merah gitu ya, sehingga proses mengajar belajar itu memang banyak menggunakan atau dengan cara daring dalam jaringan. Nah, sehingga media pembelajaran bagaimana efektif untuk disampaikan secara daring bagi anak didik, termasuk orang tua. Karena orang tua ini kalau udah masa daring gitu ya ini masa daring yang mungkin kita ketahui baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, masa daring yang begitu lama gitu ya, dan daring juga baru kali ini mungkin, karena memang teknologi informasi perkembangannya juga 3 tahun terakhir yang cukup pesat ya, sehingga publik mengenal yang namanya WhatsApp, kemudian Zoom meeting, dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan kondisi tersebut memang untuk orang tua, untuk anak didik yang sekolahannya juga di daerah terpencil, bukan di daerah perkotaan gitu ya, mungkin mereka juga selain informasinya juga tidak banyak didapat mengenai perkembangan teknologi tersebut, kemudian daya beli atau kemampuan untuk membeli kuota. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat sangat krusial gitu ya, terkait dengan pelaksanaan proses mengajar belajar yang ingin dilakukan gitu. Nah, selanjutnya dengan media pembelajaran media BasyBook ini di masa daring gitu ya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pelayanan gitu ya. Pelayanan kepada anak dan menumbuhkan anak ini menjadi kreatif. Sepertinya terputus Pak David ya. Iya. Mbak Pin, sambil menunggu Pak David, mungkin nanti saya konfirmasi lagi bisa masuk apa enggak. Nanti bisa langsung aja, mungkin langsung ke Umi Wida ya. Bisa masuk. Ya, minta tolong screen-nya ya. Iya, screen. Sebentar ya. Iya. Sebentar. Wida. BasyBook dan manfaat dalam perkembangan ya. Sebentar. BasyBook.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Busybok share. Sudah, Umi? Umi sudah? Oh, di tempat saya belum kelihatan ini. Belum kelihatan ya? Di tempat saya belum. Oh, Ya. coba diulang lagi ya. Bentar, stop dulu. Ya. Belum keluar ya? Oh, sebentar. Salah, mesti dibuka dulu. Buka dulu. Share screen. Udah kelihatan belum, Om? Belum ya? Kalau nggak bisa kelihatan nggak apa-apa. Iya, dari sini aja. Oh, peserta yang lain udah kelihatan belum ya? Saya belum bisa kayaknya. Coba diulang lagi. Share. Oh iya, salah. Belum keluar juga ya. Bentar. Share screen. Belum bisa masih ya? Belum bisa ya, Om? Belum, kalau nggak bisa, nggak apa-apa, saya pakai dari sini. Saya udah coba tapi belum.